Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin bertanya Buya, mohon pencerahannya. Bagaimana pandangan Islam terkait istri yang bekerja dengan alasan ingin mengamalkan ilmunya, terus menunaikan saran dari orang tuanya untuk tetap bekerja, terus khawatir direndahkan oleh orang lain, sudah belajar tinggi-tinggi tapi tidak bekerja, tapi di sisi lain juga ingin mengurus rumah tangganya, ingin melayani suaminya dengan sepenuhnya, mengurus anak-anaknya dengan sepenuhnya. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang seperti itu, berarti dia sudah berpendidikan dan sebagainya. Paling tidak dia punya akal dan kecerdasan. Yang perlu kami gugah adalah harus semakin cerdas dong. Harus semakin cerdas dong. Nah, cerdas itu bagaimana? Harus bisa memilih yang terbaik. Kalau menuntut ilmu kan untuk menjadikan dirinya baik paling tidak, keluarganya baik dan sebagainya. Jangan sampai yang katanya cerdas dia, mungkin dia profesor ilmu pendidikan. Ternyata dia sibuk didik orang tapi anaknya tidak dididik. Jadi profesor atau abal-abal jadinya, kan begitu ya. Artinya jangan lupa bahwasanya apapun yang Anda perjuangkan, pertama dan utama adalah ku anfusakum, dirimu sendiri. Wa ahlikum, dan keluargamu. Boleh berkibrah tapi jangan mengganggu urusan rumah tangga, urusan keluarga. Baik, kemudian dia sudah punya pendidikan, ingin bekerja sesuai dengan ilmunya, sah. Akan tapi harus ada rambu-rambunya. Misalnya petunjuk orang tua. Petunjuk orang tua sebagai masukan yang baik. Tapi tetap adalah suaminya sebagai imamnya yang harus ditanya untuk memutuskannya. Tapi bukan karena tujuannya agar tidak direndahkan pada orang. Kenapa kok takut direndahkan? Itu khawatir dia bekerja hanya biar sombong saja. Nah, nggak boleh gitu. Kalau takut direndahkan nggak benar. Yang merendangi, mengangkat kita adalah Allah kok. Bahkan kalau belum menjadi contoh, saya belajar tinggi-tinggi untuk selamat diri saya sendiri. Bukan untuk digelari sebagai seorang dosen atau profesor, itu tidak. Maka saya utamakan keluargaku. Saya hebat malahan. Siapa yang merendahkan setelah itu? Nah ini, jadi tolong menjadi cerdas betul seorang wanita. Jadi boleh dia bekerja. Akan tapi ada suatu hal yang sangat penting, jangan dilupakan. Suaminya, anaknya. Jangan sampai dia terlena. Dia sibuk sampai kewajiban intinya jadi tertinggalkan. Kalau bahasa Jawanya, memburu uceng kelangan delek. Uceng itu ikan kecil. Ngejar ikan kecil, ikan gedenya ditinggal lebih gede lagi. Wah, semangat dia ngejar ikan kecil, ikan uceng. Kelangan ikan yang lebih gede lagi. Jangan sampai Anda orang cerdas seperti itu. Maka cerdaslah yang sesungguhnya. Baik, kemudian oke. Saya ingin mengamalkan ilmu. Bagus, bermanfaat. Dia mungkin seorang dokter. Seorang apa namanya? Bisa saja, hari ini kan bisa praktek dokter, tidak jauh dengan suami, tidak jauh dengan anak, bisa saja. Dia bisa membuat praktek yang terhormat. Dia bisa setiap saat menyapa anaknya. Bisa mengelus kepala anaknya. Bahkan bisa membedaki anaknya di saat tidak pergi sekolah. Jangan sampai menjadi seorang wanita karir yang Masya Allah, berangkat anaknya tidur, pulang anaknya sudah tidur. Nggak pernah merasakan bagaimana memandikan, indahnya memandikan anak, sama membedaki anaknya dengan penuh belepotan yang unik, lucu, dan menghibur hati itu. Ini tidak pernah ditemukan oleh wanita karir yang tidak cerdas. Wanita karir tidak cerdas, tidak menemukan itu semuanya. Jadi tidak tahu apa yang dicari. Oh, jadilah wanita karir yang cerdas, benar dong. Anda wanita karir, hebat. Maka kewajiban-kewajiban. Sehingga ada wanita karir ngejar, tidak tahu apa yang dikejar, dia itu nggak ngerti bagaimana mesra dengan suami. Karena kerjanya sibuk terus. Padahal kalau dia mau mengukur, mau berpikir dan kecerdasannya, berapa sih harganya kemesraan dengan suami? Semalam indah mesra, diskusi, ngobrol, yang indah dengan suami berapa harganya? Cuman karena dia telah diperbudak oleh ambisinya, sehingga menjadi wanita karir yang tidak pernah menemukan keindahan. Yang katanya cerdas, nggak cerdas, katanya profesor, wah nggak benar dia. Keindahan itu yang dicari dong. Jadi jangan sampai keindahan dengan pasangannya menjadi hilang dong. Bahkan sebagai wanita karir yang cerdas adalah ilmu yang Allah berikan, profesinya untuk memperindah yang ada di dalam rumahnya.
Sehingga wanita karir boleh dengan 5 rambu-rambu. Yang sering kami sampaikan. Pertama adalah tentu dengan restu sang suami. Karena imamnya adalah suaminya. Minta restu tentunya dengan cara yang terhormat dong. Menyerahkan urusan kepada suami bukan ngancam, gak ada suami, tolong abang, menurut abang bagaimana kira-kira? Terserah abang. Aku kan makmum sayang. Nah, itu baru indah. Tapi ada mintanya nyerem, abang, kebutuhan kita banyak. Gaji abang gak cukup. Kalau sampai gini terus gimana? Bang, izinkan saya mau kerja ya? Loh, serem banget ya. Suaminya gak bisa ngomong tidak. Iya. Orang minta izinnya serem begitu. Minta izinnya serem. Nah ini. Pertama, suami. Karena apa? Keindahan. Dimulai dari sini. Jangan sok. Mungkin suamimu adalah di bawahmu dalam segi ilmu. Tapi dia tetap imam, wahai wanita. Keindahan itu mahal. Anda harus paham makna keindahan di sini. Pertama, izin suami. Yang kedua adalah tentu tidak meninggalkan kewajiban yang lebih besar lagi. Termasuk mohon maaf menyenangkan suami adalah bagian daripada kewajiban. Sebetulnya kita jangan, kalau kami menyenangkan suami disebut sebagai kebahagiaan, sebagai kewajiban, kami kok kurang cerdas sepertinya. Bagi seorang istri, menyenangkan suami adalah sebuah kewajiban. Ini koknya seolah-olah istri ini nggak pernah punya keindahan ya. Kenapa dia dianggap ini adalah sebagai agenda termahalku adalah dengan suamiku? Oke itu dong, bukan nyenangkan suami saja. Aku sih biasa-biasa saja, kan jelekit itu. Biarpun kaidahnya memang seperti itu dalam berumah tangga adalah senangkan pasangmu, jangan mikir engkau bersenang-senang. Akan tapi pada akhirnya lihat, senangmu adalah di saat engkau menemukan suamimu senang. Itu kan kaidah Satahitijah. Senangmu adalah di saat melihat suamimu senang. Nah, kalau buat suamimu telantar, pusing, sakit kepala, gara-gara engkau ogah-ogahan, itu kan problem dalam rumah tangga. Gara-gara Anda capek kerja, ngelembur siang malam dan sebagainya. Itu biasanya katanya ada S3, es krim namanya. Betul-betul wanita-wanita begitu harus saya ginikan. Karena dia tidak pernah jadi laki-laki. Betul Pak itu? Ternyata indah itu mahal, wahai para wanita karir. Kedua adalah jangan Anda meninggalkan kewajiban inti Anda. Yang ketiga adalah pekerjaannya tentu yang terhormat. Halal dulu. Halal. Yang keempat, pekerjaan yang terhormat. Sesuai dengan kemuliaanmu sebagai wanita solehah. Jangan asal kerja. Kerjaan nggak bisa jelas. Anda dilempar ke sana, kumpul sama orang nggak jelas, dilempar sini. Loh, Anda ini nggak bisa memilih atau bagaimana? Anda harus kerja terhormat. Yang kelima, ini yang terpenting, wahai orang yang bekerja kayak tadi yang diceritakan. Yang kelima adalah tidak menjadikan dirimu sombong, akan tapi Anda justru semakin tawadhu kepada suami. Bahkan mungkin ya harus tawadhu, jangan sombong. Sebab problem ini yang terakhir yang paling parah. Sehingga mohon maaf, coba dicermati. Banyak janda-janda karena dia sukses. Perempuan sukses gampang menjanda. Karena kalau punya masalah langsung cerai saja. Aku punya kok, aku bisa. Wah ini. Padahal kalau yang nggak punya apa-apa, kalau punya masalah dengan suaminya, marah sebentar, suaminya pergi, minggu depan positif, hamil kembar 2. Jadi perempuan itu adalah marah sebetulnya sesaat, laki juga sesaat. Hidup rumah tangga itu marah itu biasa. Cuman di saatnya semuanya pandai menyelesaikan permasalahan, nggak akan jadi permasalahan panjang, perceraian nggak. Tapi kalau perempuan, karena dia lembut, dan alhamdulillah hak cerai itu kenapa diberikan oleh Allah kepada kaum pria? Sebab kalau hak cerai diberikan pada kaum perempuan, kan ini nikah 4 hari cerai. Sebetulnya ya, cerai saja. Cuman kami juga ingatkan pada kaum pria, wanita itu begitu lembut, indah. Sesuatu yang lembut itu sensitif, sehingga beban sedikit terasa berat, sehingga kosakatanya pun jadi sempit. Dia dipikir mau cerai saja, aku. Padahal kalau ditanya bukan cerai maksudnya. Anda harus paham bahasanya wanita begitu. Kalimatnya mengajak cerai. Tapi sebetulnya maknanya adalah begini. Bang, berubah dong bang, masa begini terus. Cuman mau ngomong panjang itu sudah nggak kuat. Cerai saja. Padahal di saat diiyai juga bingung kan? Karena memang sebetulnya juga tidak gampang cerai. Jadi himbauan kami adalah wanita karir ahli surga. Semakin tawadhu.
Ya, kalau ada permasalahan hidup, siapa yang nggak punya permasalahan? Dicontohkan baginda Nabi punya masalah dengan Siti Aisyah dan terselesaikan. Sayyidina Umar punya masalah dengan istrinya. Semua punya masalah, tapi terselesaikan. Kapan itu? Tidak ada kesombongan. Coba wanita sombong, oh, cerai saja. Padahal marahnya sesaat. Ngelihat anak pun berubah sebetulnya. Karena dia punya uang, cerai. Dia bisa membayar. Setelah itu nyesel. Tidak begitu. Jadi maka boleh Anda menjadi wanita karir, akan tapi justru karir Anda untuk menopang agar rumah tangga semakin indah, bukan menampakkan kesombongan. Di sisi lain tentu ada kaum pria, jika menemukan dirinya lemah ekonomi, memang ada orang bakatnya bangkrutan, tidak jual, pintar jualan, tapi tidak pernah dapat uang. Kan ada, pandai jual, nggak dapat duit karena diutangin terus, sehingga banyak bangkrut. Ada model laki-laki begitu, artinya nggak bakat berbisnis. Kalau memang dirimu tidak bakat berbisnis, cari nafkah nggak berhasil, lah kok istrimu yang mencukupi, maka penghargaan harus ada dong. Penghargaan kepada istri dimulai dari kata maaf, kemudian pengabdian, juga pelayanan anak-anak. Jadi harus cerdas dong. Jangan sudah ongkang-ongkang setiap akhir bulan, mana duitnya? Oh, ini betul-betul. Ada seorang laki-laki begitu, sudah nggak cari nafkah, istri yang pegawai negeri, akhir bulan suaminya sudah nongkrong. Mana, sudah gajian belum? Masya Allah, sapi pun tidak begitu, Pak. Saya tidak pernah lihat sapi itu pernah minta duit kepada sapi betinanya. Ini laki-laki nggak kayak sapi aja nggak begitu, masa kalah sama sapi? Kita tak sapi-sapi kan kenapa apa? Minta maaf itu penting. Kalau memang Anda nggak bisa cari nafkah, jangan akhlak jelek begitu. Dan Anda harus pendidikan keras begini, cambuk. Kan ada laki-laki, Masya Allah, sampai istrinya tuh nangis, Bu, ya iya, saya itu punya uang, punya gaji, tapi nggak jadi apa-apa. Suami saya nggak kerja ini. Kalau sudah minum langsung, semua gaji saya diambil sama dia. Terus saya kan, ya nggak benar begitu. Ya nggak beradab dong. Indahnya cukup. Suami istri jadi indah semuanya. Wanita karirnya cerdas, berakhlak, penuh cinta. Suaminya punya adab. Biarpun suaminya fakir, indah tetap. Ya. Ataupun suaminya juga sudah punya uang yang cukup, ternyata istri masih pengen kerja, jadikan kerjamu itu bukan ambisi. Ada sebagian wanita yang kami temui, bapak suaminya mah banyak duit, wah bos kok dia, cuma istrinya kerja, itu hanya suka-suka, agar bisa bangun masjid, bantu pondok, senang-senang, sehingga urusan dengan suami tetap maksimal. Ini baru perempuan cerdas, dia bekerja hanya hiburan, kesenian, selingan. Bukan ambisi sampai lupa dengan suaminya. Giliran ketemu suami sudah capek, besok saja bang. Ini kan perempuan-perempuan yang gak cerdas begitu ya. Harapan kami semuanya indah, suami istri. Ini wanita karir memang harus panjang lebar. Sebab karir pun tidak harus berhasil ya. Mungkin Anda bekerja, istri bekerja, suami bekerja, istri bekerja, suami bekerja. Jangan sampai pekerjaan Anda ini menjadikan Anda tidak indah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.